Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana mungkin ilmu ini akan jadi mulia? Bagaimana mungkin amal ini jadi mulia? Bagaimana mungkin organ tubuh ini jadi mulia apabila kita ini tidak ada penghormatan kepada ilmu? Pada dasarnya ilmu yang kita pelajari adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini hukumnya wajib seorang santri ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Di antaranya adalah memuliakan guru. Jangan harapkan ilmu panjenengan barokah manfaat bila panjenengan tidak punya penghormatan, punya memuliakan kepada guru. Kemudian siapa toh guru? Guru itu adalah orang yang pernah bertemu sama sampeyan. Guru itu adalah orang yang pernah online sama sampeyan, kemudian mengajari ilmunya Allah walau harfan, walaupun satu huruf. Siapapun orangnya, tidak harus beliau adalah pengasuh pondok pesantren, atau tidak harus beliau itu adalah guru panjenengan atau kiai panjenengan, tidak. Tapi di saat ada orang memberikan ilmu sama panjenengan walau harfan, kemudian panjenengan tidak ada penghormatan sama beliau, maka dicabut keberkahan ilmu. Kenapa ilmunya anak-anak pelajar itu enggak begitu barokah? Tidak sedikit ijazah mereka mengantarkan dirinya ke Cipinang, mengantarkan dirinya ke tempat-tempat jeruji besi, ke tempat Nusa Kambangan. Tidak sedikit ijazah mereka mengantarkan mereka pada koruptor, pada perbuatan yang korup, pada perbuatan yang rebutan kekuasaan. Ijazah mereka lah yang mengantarkan mereka. Jawabannya cuma satu, gara-gara di saat mereka belajar tidak punya penghormatan, memuliakan kepada guru. Makanya kalau orang kampung Mandung ini, satu kampung ini pengen barokah, muliakan orang yang pernah mengajari ilmu panjenengan. Nyampe-nyampe Sayyidina Ali pernah mengatakan, ana abduman allamani walau harfan. Aku siap menjadi budaknya seorang guru yang pernah mengajari aku walaupun satu huruf. Apabila guruku menginginkan aku dijual di pasar, maka aku siap. Ini loh ulama-ulama terdahulu. Makanya jangan heran kemudian ilmunya Imam Sayyidina Ali barokahnya yang luar biasa. Dikatakan banyak ulama, Sayyidina Ali ini terangkat kewaliannya, terangkat wali kutubnya. Nyampe di saat Rasulullah sedang sholat subuh, Sayyidina Ali karramallahu wajhah keluar dari dalamnya, keluar dari rumahnya, pengen mengikuti jamaah subuh. Tapi di saat itu ada orang tua yang sedang berjalan di jalan. Sayyidina Ali pun tidak mau melampuinya, tidak mau melancangi bahasa Jawanya, tidak mau melampuinya, ngikutin orang tua itu, ketunu. Rasulullah di waktu sholat subuh, di waktu sedang rukuk, langsung seketika malaikat Jibril diperintah oleh Allah untuk memegang punggungnya Rasul supaya Rasulullah itu tidak bangun untuk itikaf. Nyampe lama banget. Waktu itu Sayyidina Ali jalan kedeblek ngikuti orang tua. Orang tua ini rupanya tidak orang Islam. Setelah lewat dari masjid, dia langsung saja bukan belok ke masjid. Sayyidina Ali pun mengikuti jamaah, takbir, kemudian rukuk. Rasulullah baru diculkin sama malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah bisa untuk iktidal. Ini loh, ini subhanallah penghormatan Sayyidina Ali dengan Rasulullah yang luar biasa. Nyampe pernah suatu ketika ada woro-woro di Jazirah Arab yang memberikan hadiah kepada siapapun yang berani membunuh, yang bisa membunuh Muhammad, yang bisa membunuh Rasulullah. Di waktu itu apa yang terjadi? Sayyidina Ali lah satu-satunya orang yang berani menaruhkan nyawanya di saat Rasulullah sudah dikepung sama orang kafir Quraisy.
Pemuda-pemuda Quraisy yang semuanya pakai senjata lengkap sudah mengitari dalam Rasulullah. Rasulullah dikepung. Di saat itu Rasulullah diintip sama orang-orang itu. Di waktu itu masih tidur. Kemudian Sayyidina Ali pun mengatakan, ya Rasulullah, kalau panjenengan pengen keluar monggo, saya yang menempati tempatnya panjenengan. Artinya Sayyidina Ali ini berani segala-galanya dengan Rasul, padahal rawan dipenggal kepalanya. Di waktu itu pun Sayyidina Ali menempati tempatnya Rasulullah, tidur berbaring. Di waktu itu Rasulullah pun keluar dengan selamat. Di waktu Rasulullah sudah keluar dari kepungan orang-orang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy terbangun, sebab di waktu itu tertidur tadinya, terbangun diintip. Masih tidur Muhammad, padahal ini Sayyidina Ali yang tidur. Diintip lagi, masih tidur Muhammad. Nyampe pagi hari ini masih tidur. Mosok Muhammad masih tidur, nggak mungkin. Langsung didobrak rumahnya, langsung ini pedang ini hampir ditebas itu kepalanya. Dibuka itu selimutnya, kaget ini orang. Loh, kamu tuh Ali, mana Muhammad? Langsung seketika Rasulullah pun dikejar. Ini muridnya Rasulullah SAW berani menaruhkan nyawa untuk keselamatan Rasulullah. Tidak cuma itu, kenapa Sayyidina Abu Bakar pun nyampe dijadikan Amirul Mukminin, menjadi muridnya Rasulullah yang luar biasa, penghormatan kepada Rasulullah yang luar biasa. Pernah suatu ketika di waktu hijrah, di pertengahan perjalanan, di waktu menyelusuri jalan menuju kota Madinah, Rasulullah pun bersinggah di gua. Rasulullah bersinggah di gua Sur. Di saat itu sama Sayyidina Abu Bakar masuk di gua Sur itu. Di waktu itu Sayyidina Abu Bakar saking takdimnya sama Rasul, lubang-lubang ini ditutupi semua. Tujuannya supaya hewan-hewan ini tidak ngentuk sama Rasul. Rasulullah pun duduk. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, apabila engkau pengen istirahat ya Rasul, berbaringlah di sini. Pada akhirnya apa yang terjadi? Masih ada dua lubang yang belum tertutup. Terpaksa tangannya Sayyidina Abu Bakar dibuat menutupi lubang itu. Yang satu dibuat menutupi, yang satu dibuat menutupi. Rasulullah pun berbaring di pangkuannya Sayyidina Abu Bakar. Di saat itu kebetulan ada hewan yang pengen keluar, malah ada tangannya langsung digigit. Sayyidina Abu Bakar pun meneteskan air matanya, nyampe air mata mengenai pipinya Rasul. Rasulullah pun terbangun. Ya Abu Bakar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut ya Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Di waktu itu, bersamaan itu, subhanallah, ada sekawanan orang, ada dua orang, berjalan melintasi gua. Dua pemuda ini membawa pedang. Sayyidina Abu Bakar dagduk. Wah, bahaya. Kemudian dua orang ini berbisik-bisik, wah, jangan-jangan Muhammad ada di dalam sini. Jangan-jangan Muhammad ada di dalam sini. Kemudian yang satu bilang gini, kamu itu stres kamu, mosok ada di dalam sini. Apa kamu nggak tahu itu ada burung merpati itu. Ada burung merpati yang sedang bertelur. Nggak mungkin kalau Muhammad ke sini. Kalau Muhammad masuk ke sini, tentu burung merpati itu pergi. Dan apa kamu nggak ngerti? Itu di depan gua itu kan ada nam-naman monggo, nam-naman laba-laba. Apa kamu nggak tahu? Iya, tapi kan ada kemungkinan juga. Coba saya tak ngambil batu, tak lemparin. Kalau ini nanti enggak kelotak, berarti di dalamnya ada Muhammad. Tapi kalau saya lempar kelotak, berarti tidak ada Muhammad. Di waktu membawa batu, Sayyidina Abu Bakar ini diredek ini, gembrobos. Karena apa? Karena ini nanti kalau batunya kena tubuhnya atau ke tubuh Rasul, berkonangan ini. Delalah Rasulullah SAW. Di waktu batu itu dilempar, Rasulullah pas mangap, pas begini, tak gitu loh, kena giginya Rasul, tak, sehingga telinganya orang kafir Quraisy ini dengar, batu berarti. Padahal yang hasil kena giginya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya pemuda ini pun pergi. Plak. Sayyidina Abu Bakar terus doa, alhamdulillah, gak mati aku. Ini subhanallah, ini takdimnya murid-muridnya kajian seperti itu. Makanya Rasulullah pernah bersabda, afdalul qurun qarni, sebaik
sebaik-baik kurun adalah kurunku, karena di saat itu murid-muridnya Kanjeng Nabi takdimnya yang luar biasa. Panjenengan saya jalan, kadang-kadang panjenengan masih jalan, padahal panjenengan ini menimba ilmu saya. Semestinya panjenengan harus berhenti. Di saat ada seorang raja kau berhenti, di saat ada gubernur bupati berjalan kau berhenti, kemudian ada guru agama, ada guru yang menyampaikan ilmu, panjenengan masih tidak takdim. Jangan harapkan ilmu barokah selama panjenengan gak hormat. Apalagi sandal saya letakkan di situ, nggak ada yang gubris, nggak ada yang mencucikan, nggak ada yang menatakan. Kadang-kadang ada orang kampung padahal setiap hari menimba ilmu dari saya, kemudian iki sandal yang dua berarti sandalnya siapa iki ya? Sepak, pernah sandal saya menceleng ke sana. Ini mesti kelakuan orang kampung ini. Sandalku sepak. Semoga manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.